Selamat malam, perkenalkan nama saya Fajar Agil dengan NIM 4151911021 dari mata kuliah tugas besar 2 yaitu Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya membahas tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Nah, ada daftar isi di mana yang pertama itu ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang. Nah, dari latar belakang ini sendiri, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia berhasil bangkit dari semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejarah ini juga bahwa bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan dan fungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, bahkan antar budaya. Nah, untuk bahasa Indonesia ini, untuk pembangunan bangsa telah beberapa kali mengalami perubahan dalam pengembangan bahasa yang semakin maju. Seiring perkembangan zaman, jadi bahasanya berubah-ubah. Jadi sebagai masyarakat yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi selalu bangga dengan bahasa yang sudah kita punya dan menjadi ciri khas bangsa kita sendiri. Nah, untuk era globalisasi ini menjadi hambatan untuk mencintai bahasanya sendiri sebab bahasa Indonesia sudah menjadi bagian dari hidup kita seperti bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa dan bahasa nasional. Jadi udah termasuk jati diri kita atau ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Itu penyebabnya adalah pepatah yang mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Dengan dicetuskan dengan dari bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, lalu berkembang bahasa Indonesia terus meningkat. Jadi bangsa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi, tetapi di sisi lain daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap juga eksistensinya di balik arus permasalahan kebangsaan yang terjadi di Indonesia memiliki pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Terjadi di fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, misalnya banyak orang Indonesia dengan bangsa memperlihatkan kemahiran menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bangsa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, munculnya beberapa masalah ataupun masalah itu sebagai berikut. Nah, masalah yang pertama itu ada bagaimana fungsi dan kedudukan bangsa Indonesia di NKRI. Yang kedua ada fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kita lanjut, next. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya itu adalah mengetahui fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di NKRI. Yang kedua ada mengetahui fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam membangun bangsa. Dan apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya ini secara praktis penulisan berharap tulisan ini bisa bermanfaat bagi peranan pembaca. Pembaca juga bisa mendapatkan wawasan yang lebih lanjut mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di NKRI dan juga bisa mengetahui fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dan manfaat secara teoritis tulisan ini adalah bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca terhadap fungsi dan kedudukan bangsa Indonesia di NKRI dan sekaligus pembaca juga dapat mengetahui mengenai fungsi dan peran bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Lanjut, di sini ada pembahasan dan di sini ada fungsi bahasa Indonesia yang dimana terbagi menjadi 4 aspek, yaitu bangsa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Dan yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Nah, untuk berarti bahasa Indonesia ini mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat
membedakan antara negara lain, yaitu karakter, kepribadian, serta watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia ini. Masyarakat Indonesia yang beragam latar sosial, budaya yang berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepenanggungan yang sama. Yang keempat ada bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya, antar daerah, dan juga dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan. Nah, ada juga kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu, sebagai sarana komunikasi antar daerah dan juga serta antar budaya daerah. Ada juga ada sebagai bahasa nasional, di mana ada tiga, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia juga sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Dan terakhir ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, serta dan budaya. Nah, ada lagi di sini ada sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi negara, upacara, atau peristiwa kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, komunikasi, timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua ada bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal ataupun non-normal dan tingkatan taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Yang ketiga itu ada bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi, timbal balik antar pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budayanya dan bahasanya sama. Dan fungsi peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Nah, fungsi bahasa Indonesia ini sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri, dan martabat bangsa yang dimana falsafah hidupnya yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan dari semua penjelasan saya jelaskan dari atas, saya akan menjelaskan dari kesimpulan. Nah, dari pembahasan makalah di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting, yang dimana bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang negara, harga diri bangsa, dan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan bahasa Indonesia juga sebagai lambang jati diri yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Tidak hanya fungsi saja sebagai peranan Indonesia dalam membangun bangsa, juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional, ini kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Sekian presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya juga menjelaskan yang dimana bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Semoga penjelasan saya bermanfaat, berguna bagi kalian melihat maupun pembaca. Selebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.